Seorang lelaki tua tinggal di sebuah kampung. Dia adalah antara orang yang paling malang di dunia. Seluruh kampung sudah bosan dengannya. Dia selalu murung. Dia selalu mengeluh dan selalu bersangka buruk. Semakin lama dia hidup, semakin dia menyakiti hati dan semakin beracun kata-katanya. Orang menghindarinya karena nasib malangnya menular. Malah agak tidak wajar dan sepertinya menghina jika bahagia di sebelahnya. Dia mencipta perasaan tidak senang pada orang lain. Tetapi suatu hari ketika dia berusia 80 tahun, perkara luar biasa berlaku. Seketika semua orang mulai mendengar kabar angin itu. Lelaki tua itu gembira pada hari ini. Dia tidak mengadu apa-apa, hanya tersenyum, malah wajahnya kelihatan segar. Seluruh kampung berkumpul bersama. Lelaki tua itu ditanya, "Apa yang telah berlaku kepadamu?" Tiada apa yang istimewa. 80 tahun saya mengejar kebahagiaan dan tidak ada gunanya. Dan kemudian saya memutuskan untuk hidup tanpa kebahagiaan dan hanya menikmati kehidupan. Itulah sebabnya saya gembira sekarang. pengajaran cerita, janganlah mengejar kebahagiaan tetapi nikmatilah hidup Anda. Ramai orang telah datang kepada si orang bijak, mengadu masalah yang sama setiap masa. Suatu hari, dia memberitahu mereka sebuah jenaka dan semua orang ketawa. Setelah beberapa menit, dia menceritakan jenaka yang sama dan hanya sebilangan kecil mereka tersenyum. Ketika dia menceritakan jenaka yang sama untuk kali ketiga, tidak ada lagi yang ketawa. Orang bijak itu tersenyum dan berkata, Anda tidak boleh mentertawakan jenaka yang sama berulang kali. Jadi, mengapakah Anda selalu menangis karena masalah yang sama? Pengajaran cerita ini ialah kebimbangan tidak akan menyelesaikan masalah Anda. Itu hanya akan membuang masa dan tenaga Anda. Sebuah kisah menceritakan bahwa dua sahabat sedang berjalan di padang pasir. Ketika dalam perjalanan, mereka telah bertengkar dan seorang rekan menampar muka yang lain. Orang yang ditampar terluka, tetapi tanpa mengatakan apa-apa, dia menulis di pasir, "Hari ini sahabatku menampar mukaku." Mereka berdua kemudian terus berjalan sehinggalah mereka menemui sebuah oasis di mana mereka memutuskan untuk mandi. Orang yang ditampar tadi terjebak di dalam palung dan mulai lemas, tetapi rekannya itu menyelamatkannya. Setelah pulih dari lemas, dia menulis di atas batu, "Hari ini sahabatku telah menyelamatkan nyawaku." Rekan yang telah menampar dan menyelamatkan sahabatnya bertanya kepadanya, "Setelah aku menyakitimu, kamu menulis di pasir dan sekarang kamu menulis di atas batu. Mengapa?" Rekan yang lain menjawab,
Apabila seseorang menyakiti kita, kita harus menuliskannya di pasir, di mana angin pengampunan dapat menghapuskannya. Tetapi apabila seseorang melakukan sesuatu yang baik untuk kita, kita mesti mengukirnya dengan batu, di mana tidak ada angin yang dapat menghapusnya. Pengajaran cerita ini ialah, jangan menghargai barang yang ada di dalam hidup Anda, tetapi hargailah siapa yang ada di dalam kehidupan Anda. Pada zaman dahulu, pernah ada seorang raja yang memutuskan untuk melakukan sedikit ujian. Dia meletakkan sebuah batu besar tepat di tengah jalan. Dia kemudiannya bersembunyi berhampiran dengan batu tersebut untuk melihat jika ada sesiapa yang akan berusaha memindahkannya daripada jalan tersebut. Pertama, beberapa pedagang kaya berjalan. Mereka berjalan mengelilingi batu tersebut, mengeluh bahwa raja tidak menjaga jalan dengan baik. Seterusnya, seorang petani berjalan pulang ke rumah dengan tangan penuh makanan untuk keluarganya. Apabila dia melihat batu itu, dia meletakkan barang runcitnya dan berusaha mengeluarkan batu besar itu daripada jalan tersebut. Dia mengambil sedikit masa untuk memindahkannya, tetapi dia akhirnya berjaya. Setelah petani mengumpulkan barang-barangnya untuk dibawa pulang, dia melihat sebuah beg terletak di tengah jalan, tepat di mana batu tadi berada. Dia membuka beg tersebut dan melihat bahwa beg itu dipenuhi dengan duit shilling emas, bersama dengan surat raja yang mengatakan bahwa beg yang dipenuhi emas itu adalah hadiah untuk sesiapa sahaja yang telah mengambil masa dan tenaga untuk mengeluarkan batu dari jalan bagi keselesaan orang lain yang akan menempuhi jalan tersebut di masa hadapan. Petani dalam kisah ini diajarkan oleh raja bahwa setiap rintangan yang kita hadapi menawarkan peluang untuk diperbaiki. Sekiranya kita dapat mengatasi saat-saat yang mencabar, kita mungkin akan menjadi jauh lebih baik daripada kita sebelum kita mencoba. Kisah ini juga memberikan pelajaran tentang tanggung jawab pribadi. Sekiranya kita melihat pekerjaan di hadapan kita, jangan serahkan kepada orang seterusnya. Sebaliknya, tingkatkan dan selesaikan pekerjaan untuk menolong orang yang mengikuti kita. Pada suatu hari, ada dua sahabat yang sedang berjalan melewati hutan. Mereka berdua mengetahui bahwa sesuatu yang berbahaya dapat menimpa mereka setiap saat ketika berada di dalam hutan. Jadi mereka berjanji satu sama lain bahwa mereka akan tetap bersatu dalam menghadapi bahaya. Tiba-tiba mereka melihat seekor beruang besar berjalan mendekat. Salah satu di antara mereka seketika kabur, meninggalkan sahabatnya untuk memanjat pohon. Tapi teman yang ditinggalkan ini tidak tahu cara memanjat sebuah pohon. Ide cemerlang tiba-tiba muncul saat dia terdesak dalam keadaan takut, yaitu berbaring dan berpura-pura mati. Beruang besar mendekati pria yang tergeletak berpura-pura mati sambil mengendus-ngendus di telinganya dan perlahan meninggalkan tempat itu. Karena beruang tidak menyentuh makhluk-makhluk yang sudah mati.
Setelah itu, sahabat yang ada di atas pohon segera turun dan bertanya kepada temannya yang masih berbaring di tanah. "Wahai sahabatku, apa yang beruang bisikan padamu?" "Aku melihat sepertinya beruang itu membisikkan sesuatu kepadamu." Temannya menjawab dengan tersenyum. "Beruang itu menasehatiku agar aku tidak mempercayai sahabat palsu." Moral dari cerita ini adalah, sahabat sejati adalah orang yang selalu mendukung dan mendampingi Anda dalam situasi apapun. Sedangkan sahabat palsu itu adalah seseorang yang hanya ingin bersamamu ketika butuh dan mementingkan dirinya sendiri. Jangan sampai salah dalam memilih teman. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa ia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Dia lelah berjuang dan berjuang sepanjang waktu. Tampaknya hanya salah satu dari masalahnya yang dapat ia selesaikan. Kemudian masalah yang lainnya segera menyusul untuk dapat diselesaikan. Ayahnya yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Kemudian ia duduk dan membiarkan ketiga panci tersebut di atas kompor agar mendidih tanpa mengucapkan sepatah kata apapun kepada putrinya. Putrinya mengeluh dan tak sabar menunggu, bertanya-tanya apa yang telah ayahnya lakukan. Setelah 20 menit, ia mematikan kompor tersebut. Ia mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Ia mengangkat telur dan meletakkannya di mangkuk. Kemudian ia menyendok kopi dan meletakkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi," putrinya buru-buru menjawabnya. "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya dan mencatat di dalam otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Setelah membuang kulitnya, ia mendapatkan sebuah telur rebus. Akhirnya, sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. Aroma kopi yang kaya membuatnya tersenyum. "Ayah, apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras. Namun, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkannya ke dalam air mendidih, sampai akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi tanah yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. "Kamu termasuk yang mana, Nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu,
bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Dalam hidup ini, banyak sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal-hal yang terjadi pula pada kita. Tetapi, satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah apa yang terjadi di dalam diri kita. Jadi, manakah diri Anda? Apakah Anda adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi? Seekor rubah suatu hari melihat sekelumpulan buah anggur yang ranum bergantungan dari pohon anggur di sepanjang cabangnya. Buah anggur itu terlihat begitu ranum, kelihatannya sangat lezat dan berisi penuh, dan mulut sang rubah menjadi terbuka serta meneteskan air liur saat menatap buah anggur yang bergantungan. Buah anggur itu tergantung pada dahan yang cukup tinggi dan sang rubah harus melompat untuk mencapainya. Saat pertama kali melompat untuk mengambil buah tersebut, sang rubah tidak dapat mencapainya karena buah itu tergantung cukup tinggi. Kemudian sang rubah mengambil ancang-ancang dan berlari sambil melompat. Tetapi kali ini sang rubah masih juga tidak dapat mencapai buah anggur tersebut. Sang rubah mencoba untuk melompat terus, tetapi semua usaha yang dilakukannya sia-sia belaka. Sekarang dia lalu duduk dan memandang buah anggur itu dengan rasa penasaran. Betapa bodohnya saya, katanya. Di sini saya terus mencoba untuk mengambil buah anggur yang kelihatannya tidak enak untuk dimakan. Kemudian sang rubah lalu berjalan pergi dengan perasaan yang sangat kesal. Selesai. Pesan moral yang dapat kita ambil dari
Banyak dari kita yang membangun kehidupan dengan cara yang membingungkan. Lebih memilih berusaha ala kadarnya ketimbang mengupayakan sesuatu yang baik. Bahkan pada bagian-bagian terpenting dalam hidup, kita tidak memberikan yang terbaik. Pada akhir perjalanan, kita baru terkejut saat melihat apa yang telah kita lakukan dan menemukan diri kita hidup di dalam sebuah rumah yang kita ciptakan sendiri. Seandainya kita menyadari sejak semula, kita akan menjalani hidup ini dengan cara yang jauh berbeda. Bayangkan bahwa kita adalah si tukang kayu. Bayangkan rumah yang kita bangun. Setiap hari kita memukul paku, memasang papan, mendirikan dinding dan atap. Mari kita selesaikan rumah kita dengan sebaik-baiknya. Seolah-olah hanya mengerjakan sekali saja dalam seumur hidup. Biarpun kita hanya hidup satu hari, maka dalam satu hari kita itu pantas untuk hidup penuh dengan keagungan dan kejayaan. Apa yang bisa diterangkan lebih jelas lagi? Hidup kita esok adalah akibat sikap dan pilihan kita yang perbuat hari ini. Hari perhitungan adalah milik Tuhan, bukan kita. Karenanya, pastikan kita pun akan masuk dalam barisan kemenangan. Semoga bermanfaat. Seorang anak muda yang berumur sekitar 20 tahun sedang melihat di luar jendela kereta api. Dia tiba-tiba berteriak, "Ayah, lihat pohon-pohon itu. Mereka ketinggalan jauh di belakang." Ayahnya tersenyum sambil memandang ke arah anak muda itu. Pasangan muda yang duduk berdekatan dengan mereka memandang ke arah anak muda tersebut dengan pandangan kasihan, melihat gaya keanak-anakan. Tiba-tiba anak muda itu berkata lagi, "Ayah, lihat, awan-awan itu sedang berlari bersama-sama kita." Pasangan muda tadi tidak dapat menahan diri lalu berkata, "Mengapa engkau tidak membawanya berjumpa dengan dokter?" Ayah pemuda tadi tersenyum lalu berkata, "Sudah, kami baru saja balik dari hospital. Anak saya ini buta sejak lahir, dan hari ini merupakan hari pertama dia mampu melihat." Semua orang di dunia ini mempunyai kisah yang tersendiri. Janganlah kita menghakimi sebelum kita benar-benar mengenali mereka. Jika tidak, kebenaran mungkin akan mengejutkan Anda.